Are you awake? We're trapped in this basement. Help! Help! Film ini diawali dengan seorang pria yang baru turun dari mobil. Pria tersebut membuka bagasinya dan ternyata terdapat sebuah wanita pingsan dalam bagasi pria itu. Setelah itu scene beralih ke tengah kota New York. Saat itu seorang wanita karir yang bernama Denai tengah sibuk menjalani hari-harinya sebagai terapis alias The Rapist. Di sela hari-harinya, Denai selalu diteror telepon oleh tantenya yang mengajaknya untuk datang ke acara reunian keluarga. Tapi, Denai tak pernah mau menjawab panggilan telepon tersebut. Suatu hari, setelah Denai minum-minum sendirian di sebuah bar, tiba-tiba ia terbangun di sebuah ruangan bersama seorang wanita dalam kondisi kaki dirantai. Dan wanita ini adalah Kelly. Ia adalah wanita pertama yang diculik sebelumnya. Tentu saja Denai langsung berteriak meronta mencoba melepaskan dirinya. Tapi Kelly langsung menyuruhnya untuk tenang agar tak terjadi masalah. We're trapped in this basement. Help! 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 Somebody please stop it! God damn it! Stop screaming! Setelah Denai mulai tenang, Kelly mulai menjelaskan semuanya kalau mereka berdua diculik oleh seorang pria yang tinggal di rumah itu. Kelly juga menceritakan kejadian saat ia diculik. Saat itu ia tengah jogging sendirian di sore hari. Tiba-tiba tubuhnya ditubruk oleh seorang pria. Ia pun terluka, dibius lalu dibawa ke rumah itu. Dan telah 63 hari Kelly disekap oleh pria tersebut. How long have you been here? 63 days? You just gave up? Is that it? I didn't just give up. Di keesokan harinya, Denai dan Kelly mulai ngobrol-ngobrol. Kelly pun menanyakan kronologis saat Denai diculik. Tapi sayang, Denai tak ingat apa-apa. Ingatan terakhirnya hanyalah sampai minum-minum di sebuah bar lalu berjalan pulang dan akhirnya terbangun di rumah tersebut. Lalu karena Kelly telah lebih duluan diculik alias senior, Denai pun menanyakan apa yang diinginkan oleh pria tersebut. Ternyata selama ini Kelly hanyalah diperkosa beberapa kali setiap kali pria tersebut sange alias melayani pria itu. Yang artinya Denai juga akan dipaksa melayani pria tersebut bergantian dengan Kelly. Beberapa saat setelah itu pria penculik tersebut turun dan langsung membawa Denai. Tentu saja untuk diampai alias jadi pemuas nafsu birahi pria tersebut. Setelah puas, Denai kembali diantar ke lantai bawah tanah, menunggu giliran berikutnya melayani pria tersebut. Begitulah kegiatan sehari-hari Denai dan Kelly untuk selanjutnya. Setelah itu scene beralih pada seorang wanita lain. Ia bernama Marley. Marley ini adalah seorang bartender. Saat ia berangkat kerja, dari kejauhan seseorang tengah mengawasinya. Sepertinya Marley juga akan dijadikan target. Tapi untungnya Marley masih aman sampai bar tempat ia bekerja. Marley menjalani hari-harinya seperti biasa dan saat ini ia tengah mencari jodoh di sebuah situs cari jodoh alias micet. Dan ia berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kate. Karena sama-sama tertarik, komunikasi pun berjalan lancar sesuai rencana. Di sisi lain, saat Denai tengah santai-santai bersama Kelly, mereka mendengar suara seseorang dari lantai atas yang terdengar seperti ada dua orang. Tanpa pikir panjang, Denai pun langsung berteriak minta tolong. Tapi ternyata keputusannya tersebut salah. Si pria penculik langsung turun dan memukuli perutnya Denai sampai terkapar. Keep her quiet now. I'll do better. Setelah lebih dari 2 minggu chattingan, Marley akhirnya ketemuan dengan Kate. Mereka sama-sama cocok dan akhirnya mulailah terjalin hubungan. Di sisi lain, setelah lebih dari 2 minggu disekap, Denai mulai berdamai dengan keadaannya. Berdamai kalau ia dan Kelly selamanya setiap hari hanya akan melayani hasrat pria yang menculik mereka berdua. Jadi tak ada perlawanan lagi. Are you okay? I just wait for it to be over.
Di tempat lain, di kantor kepolisian, akhirnya laporan orang menghilang pun masuk. Ya, pelaporan Denai yang menghilang yang dilaporkan oleh tantenya. Si polisi yang bernama Teresa dan Marcus mulai heran. Dua pelaporan wanita hilang masuk secara berdekatan rentang waktunya. Laporan Kelly masuk setelah lebih dari sebulan menghilang. Sedangkan laporan Denai menghilang masuk setelah lebih dari 3 minggu ia menghilang. Dan biodata mereka berdua sama-sama tak memiliki keluarga, sehingga muncullah kecurigaan mereka telah diincar. Kesimpulan sementara, si penculik mengincar wanita-wanita yang tak memiliki keluarga. Di sisi lain, hubungan Marley dan Kate masih berlanjut, tapi diam-diam Marley masih diawasi oleh seseorang dari kejauhan. Di tempat lain, si polisi mulai menginvestigasi kasus hilangnya Denai dan mereka mendatangi sebuah bar tempat kantornya bekerja. Ternyata si bartender berkata kalau Denai sering minum sendirian di sana dan telah beberapa minggu ia tak kunjung muncul. Lalu karena di bar tersebut terdapat kamera CCTV, si polisi akhirnya meminta rekaman CCTV bar tersebut. Beberapa hari setelah itu, Marley kembali berangkat kerja seperti biasa. Saat di perjalanan, ia disapa oleh seorang pria. Saat Marley melihat ke arah pria tersebut, ia pun langsung dipukul sampai pingsan. Hey, Marley. Do I know you? Dan pastinya dibawa ke rumah tempat Denai dan Kelly disekap. Di tempat lain, karena Kate dan Marley telah janjian untuk ketemuan, ia pun mendatangi bar tempat Marley bekerja. Tapi sayang, Marley tak kunjung datang. Hey, is Marley here? No, she didn't show up today and I'm pissed because she knew how chaotic it was gonna be. Setelah itu, di keesokan harinya, Marley akhirnya sadar. Tentu saja ia langsung berteriak mencoba merintih keenakan, merintih minta tolong. Tapi Denai dan Kelly langsung menyuruhnya untuk tenang. Ya, kalau tak tenang pasti mereka akan dipukuli. Lalu saat pada malam harinya, saat mereka tengah tidur pulas, tiba-tiba si pria penculik pun turun dan langsung membawa Marley. Tentu saja untuk melampiaskan hasrat birahinya. Setelah lebih dari 2 hari menunggu, Kate akhirnya memutuskan melapor pada polisi kalau Marley menghilang. Tentu saja Teresa sang detektif tak segampang itu untuk menanggapi laporan tersebut. Mungkin saja Marley mencoba menghindar dari Kate. Tapi setelah Kate berkata kalau Marley menghilang di hari mereka janjian ketemuan, barulah akhirnya Teresa menanggapi laporan tersebut. You know I help people, right? Maybe you need someone to talk to a little. I'm not into talking. Setelah laporan Marley menghilang masuk dan laporan wanita hilang menjadi 3 orang, ternyata ketiga wanita tersebut sama-sama hidup sebatang kara alias tak memiliki keluarga, yang artinya kemungkinan mereka diculik oleh orang yang sama. Setelah itu, mereka akhirnya mendapatkan sebuah email rekaman CCTV dari si bartender sebelumnya. Dan dalam rekaman itu, terdapat seorang pria yang minum-minum sendirian saat Denai juga minum-minum di sana. Dan dalam rekaman CCTV bagian luar, mobil pria tersebut kena tilang parkir dan kartu tilangnya dibuang. Sehingga diketahuilah identitas pria di CCTV tersebut. Di keesokan harinya, Denai, Kelly, dan Marley mulai berdamai dengan keadaan mereka. Bahkan mereka juga menyasah alias mencuci dalam ruangan bawah tanah tersebut. Ia berasa tinggal di rumah sendiri. Di sisi lain, Teresa dan Marcus tiba-tiba mendatangi rumah itu dan akhirnya muncullah si pria penculik. Dan ia bernama Matthew Martin. Tentu saja saat ditanyakan mengenai foto-foto si wanita hilang, Martin bersikap seolah-olah ia tak tahu apa-apa. Sehingga para polisi pun akhirnya pergi. Tapi setelah si polisi pergi, Martin tiba-tiba mulai gelisah dan histeris. It was a fucking mistake. I fucking knew it. I knew it was a mistake. It was fucking sloppy. Fuck. Setelah itu Matthew turun ke ruang bawah tanah. Ia pun berkata kalau mereka semua akan dibawa pindah ke rumah baru yang lebih besar. Dan sambil tersenyum, Matthew pun berkata kalau mereka semua akan membangun 4 buah keluarga bahagia. Then we can really start our family. I love you. And you are my life.
Di tempat lain, Teresa dan Marcus mendatangi tempat kerjanya Matthew dan ternyata di hari kejadian saat Denai menghilang, Matthew benar-benar bekerja, bahkan dibuktikan dengan rekaman CCTV. Berarti kecurigaan terhadap Matthew sedikit berkurang. Di sisi lain, setelah mendengar kabar kalau mereka akan dipindahkan, sebelum hal tersebut terjadi, Kelly mengajak Denai dan Marley melarikan diri. Karena rumah tersebut terlihat seperti rumah lama, otomatis tembok tempat rantai mereka dikaitkan tak akan begitu kokoh. Sehingga Kelly memberikan ide untuk perlahan-lahan membuka besi tersebut menggunakan besi gagang kloset. Dan kegiatan tersebut setiap hari mereka lakukan perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit. Suatu hari, saat Kelly kembali melayani Matthew, tiba-tiba Matthew menanyakan apakah Kelly mencintainya. Ya, sepertinya Matthew mendadak baperan. Karena ingin cari aman, tentu saja Kelly berkata kalau ia mencintainya. Tapi tiba-tiba Matthew pun marah dan menuduh Kelly berbohong. Dan ia juga membawa-bawa cerita saat ia dipukuli oleh ibunya. Yang artinya Matthew ini menjadi psikopat gila karena trauma masa lalu bersama ibunya tersebut. Hari demi hari makin berlalu, besi yang dicor pun perlahan-lahan hampir terbuka. Ya, walaupun masih belum bisa dilepaskan. Mungkin karena sama-sama memiliki penderitaan yang sama, ketiga wanita ini benar-benar nyantai aja menjalani hari-hari mereka melayani si pria penculik dalam ruang bawah tanah tersebut. What I wouldn't give for a milkshake right now. Fucking pancakes. Setelah itu, di keesokan paginya, tiba-tiba Matthew membawa Kelly, sedangkan seharusnya hari ini adalah jatahnya Marley. Lalu karena merasa ada yang aneh, ditambah lagi Matthew terdengar tak mengunci pintu ruang bawah tanah, Denai akhirnya curiga kalau Matthew ingin membunuh Kelly. Tanpa pikir panjang, ia dan Marley bergegas langsung mencoba membuka besi pengait rantai yang mengikat kaki mereka. You think he's gonna hurt her? I don't know. Just keep at it. Mine's gonna lose yours. Di tempat lain, Matthew langsung membaringkan Kelly ke ranjang. Tapi ia berkata kalau ia harus melepaskannya, yang artinya Matthew akan membunuh Kelly. Untungnya Kelly berhasil merayu Matthew agar melepaskan rantainya yang dikaitkan ke ranjang untuk membuktikan kalau ia benar-benar mencintai Matthew. Sehingga Matthew pun luluh. Rantai itu pun akhirnya dilepaskan. Perlahan-lahan mulailah Kelly memeluk Matthew. Tapi entah apa yang terjadi, Matthew tiba-tiba kembali menjadi psikopat dan ia mulai mencekik lehernya Kelly. Setelah itu Denai dan Marley akhirnya berhasil melepaskan rantai mereka. Tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung berjalan ke atas dan mencari Kelly. Untungnya terdapat sebuah pisau dan Denai pun langsung mengambil pisau itu. Saat mereka hampir mendekati kamar tempat Kelly diganyang, Matthew akhirnya sadar, tapi untungnya dengan sigap Kelly langsung menjerat lehernya dari belakang. Dan saat Denai datang, ia pun langsung menusuk Matthew 2 kali sampai akhirnya tewas. Mereka bertiga langsung bergegas kabur, tapi tiba-tiba dari mobil yang terparkir terdengar suara seorang wanita minta tolong. Ya, wanita lain yang diculik oleh Matthew. Mereka bertiga mencoba melepaskan wanita tersebut, tapi sayangnya mobil itu terkunci. Tanpa pikir panjang, Kelly memutuskan kembali masuk ke rumah mencari kunci mobil dan diikuti oleh Marley. Tapi tiba-tiba saat Marley masuk, Matthew langsung menangkapnya dan ternyata Matthew ini kembar alias kembar identik. Saat Marley berteriak, Kelly akhirnya datang dan mulailah perkelahian antara mereka bertiga. Karena Matthew yang satunya lagi ini juga bodoh, ia hanya fokus mencekik lehernya Kelly dan melupakan Marley dan pisau yang ia buang. Melihat pisau tergeletak dan Kelly yang meregang nyawa, tanpa pikir panjang, Marley langsung menusuk Matthew dari belakang. Sehingga Matthew yang satunya lagi ini pun juga ikut-ikutan tewas.
Setelah 2 orang Matthew tersebut tewas dan si wanita yang disekap dilepaskan, barulah si polisi datang. Sekali lagi dalam sejarah film kriminal, polisi memang tak pernah ada gunanya. 3 bulan kemudian, setelah kasus tersebut ditutup, mereka bertiga dan si polisi yang tak pernah ada gunanya ketemuan. Si polisi yang tak pernah ada gunanya ini menjelaskan kalau ternyata Matthew bersaudara selama ini menyembunyikan identitas mereka. Jadi sepanjang hidup mereka, Matthew hanya menggunakan satu identitas. Itulah sebabnya, waktu pemeriksaan CCTV tak ada bukti yang kuat yang bisa membantu menangkap Matthew. Bahkan kata si polisi yang tak ada gunanya, Matthew bersaudara juga membunuh kedua orang tua mereka dan mayatnya dikubur di belakang rumah tersebut. Oke geng, sekian sedikit spoiler dan alur cerita film Last Known Location, sebuah film kriminal yang gak jelas sama sekali, gua pun gak ngerti. Nah, buat kamu yang suka, jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, karena gue bakalan ngasih spoiler dan alur cerita film-film keren lainnya. So, thank you.